Allah, Emak udah bilang berkali-kali lu jangan mabok melulu. Emak ini udah malu tau nggak sama tetangga. Lu gimana sih jadi anak kagak bisa dibilangin sama orang tua? Pusing, gue pusing. Gue lagi kagak pengen dinasihatin. Gue mau mabok kek, gue mau mati kek. Emang apa peduli itu tetangga sama gue? Dia ngasih gue makan. Astagfirullahaladzim, Mut. Sadar lu, sadar. Lu tahu nggak? Tiap hari lu kerjanya mabok. Kalau nggak mabok lu judi, kalau nggak lu malak. Lu kalau terus-terusan begini, Allah bisa marah tuh nggak sama lu. Lu bisa nggak dapat rezeki. Alah, udah. Emangnya Tuhan ngasih gue makan? Hah? Udah. Mut, lu denger apa yang mak lu bilang? Ya? Lu denger kan? Ini bukan urusan lo. Ini lo cabut ke sini. Mut, ini kesempatan lu mumpung lu masih hidup. Anak yang berbakti sama orang tua adalah orang yang ahli bersyukur. Denger Mut ya. Kasihan mak lu, udah susah payah ngelahirin lu. Bukannya lu bikin senang, malah tiap pulang lu mabok. Tobat, Mut. Tobat. Oke, gue udah bilang berapa kali. Jangan ikut campur urusan gue. Sekarang lo minggat. Astagfirullah. Minggat nggak? Keterlaluan lu. Lo jangan nyalain gua dong. Ini semua gara-gara dia main curang. Mat, bacot tuh yang bener ya. Kalau ngomong jangan seenak kepala lu dong. Sialan lo. Hei, ada apa sih lo semua pada ribut-ribut? Apa lo kagak tahu sekarang ini hari Jumat? Lo pada mabok aja sih. Mendingan lo pada sholat. Biar lo semua pada sadar. Setan alas. Lu nggak usah ikut campur urusan gue ya. Kepala gue udah pusing. Jangan lu bikin tambah pusing. Hah? Ntar gue pecahin batu kepala lo baru mampus lo. Apa lihat? Pergi nggak? Sini lo. Sini lo. Brengsek lo. Bang, sini. Stop dulu. Gue lagi tanggung. Mau beli minuman lagi. Mana duit gue? Nah bang, saya aja baru keluar, lagi sepi. Belum dapet duit, hujan terus. Pakai banyak alasan lagi, lo mau gue kegorok lo. Buruan mana duit gue? Iya bang, iya ini. Gitu dong. Nggak ada terus.
Gila, Plang. Baru sekali gue liat bidadari, cakep banget. Bodinya kayak kuda Belanda. Langkah sempurnanya. Lu pagi-pagi kesambet setan kali lu ya? Pagi-pagi udah ngomong bidadari segala. Cuci muka dulu deh. Mata lu buta. No, lihat no. Emang cakep. Waduh, yang ini gue demen nih. Gila. Belanda, men. Udah. Permisi, permisi. Iya, Pak. Aduh, ini kopinya nih. Momen. Ngomong-ngomong, siapa sih itu cewek, Pok? Kayaknya boleh juga nih kita datangin ke rumahnya. Benar gak, Men? Namanya Siti Nurhalize. Anaknya Ustadz Ridwan. Buset. Gua nggak tahan lihat si Nurhalize. Nah, Mut. Pleng. Iya. Siapa yang duluan bisa dapatin tuh cewek? Gimana? Oke, gue setuju. Justru kesempatan ini yang gue udah lama tunggu-tungguin. Biar pakaian gue kayak gini nih, tapi tampang gue maco, men. Mut, sekarang giliran lo nih. Lo berani mencoba kemampuan seorang laki-laki sejati nggak? Benar juga lo, Pleng. Tos, men. Oke. Gue terima. Kita lihat siapa yang menang ya. Oke. Gua harus bisa mendapatkan Nurhalizah. Apapun caranya. Gua harus jadi pemenangnya. Gua harus tanya sama si Bejo. Dengan begitu, gua bisa meraih kesempatan besar mendapatkan Nurhalizah. Jo, lu mesti mikirin gimana caranya gua dapat informasi tentang Nurhalizah. Nah, gue tahu. Pokoknya, lu mesti cari informasi tentang Nurhalizah sebanyak-banyaknya. Oke, ntar gue kasih duit 10.000. Kasih lu buat uang jajannya. Nih. Ya, Bang Mahmud katanya mau kasih 10.000. Kok malah kasih 1.000 sekarang? Tambah lagi dong, payah nih Anak kecil. Mata duitan banget lo. Gimana udah gede lo? Mau jadi koruptor? Hah? Bulan sana, ntar gue tambahin. Bulan sana. Ya? Tuh orang tuh keluar tuh. Oh, itu. Pantesan Bang Mahmud teman sama dia. Cabut. Oke, Bos. Jadi lu mau bayar apa enggak nih? Jangan bikin orang naik darah tinggi. Sialan lu. Bikin orang kesel aja. Bang, kemarin kan saya udah bayar masih Somad. Masa hari ini saya harus bayar lagi, Bang? Imron. Kemarin. Sekarang beda, ngerti nggak lo? Lu pikir lu siapa? Lu mau jadi jagoan di sini? Lu bayar nggak? Gua mampusin lu sekarang. Hah? Bayar nggak? Bang, ojek, Bang. Kirain siapa? Dari mana, Neng? Dari kampus. Mau pulang naik ojek, Bang. Oh iya ya. Bron, lu anterin deh gue buru-buru. Ayo, Neng. Ntar gua ongkosin, tenang aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah orang yang pandai bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Pada umumnya manusia, ketika dikasih harta yang berlimpah, selalu sibuk dengan hartanya, lupa bahwa harta bukan miliknya dan itu hanya sebentar. Nah, manusia seperti ini termasuk ke dalam golongan orang yang paling rendah. Golongan orang ahli syukur sejati ketika dikasih harta, pangkat, kedudukan, gelar, dan lain-lain yang hanya dia ingat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan khawatir, anak yang bersyukur kepada orang tua
itu sudah termasuk ahli bersyukur kepada Allah. Menyebut dan mengenang jasa orang lain saja itu sudah termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua ini pandai mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dulu. Duluan lu, gue padik lo. Mana dulu? Preman kampung. Lo kira cedudut gampang? Nih lo terima pukulan dari gue. Wah, lu berani-berani mukul gue lo. Lu nggak tahu gue preman sini. Oh, nih rasain nih. Untung anaknya Pak Ustadz terlalu nggak habis sih kalian lo. Preman tengik lo. Abang nggak apa-apa, Bang. Ayo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Mau kemana, Neng? Mau ke musola. Gimana lukanya, Bang? Ini. Ini mah udah biasa. Ngomong-ngomong, abang boleh nganterin nggak? Nggak usah. Makasih, Bang. Kalau bisa, abang aja yang datang. Soalnya nanti malam ada pengajian. Waduh, tobat dah gua. Bisa-bisa gua bakal diceramain. Kalau ke warung sih gue mau, kayak gile. Kalau demi Neng Iza, boleh deh abang ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah yang Maha Pengasih benar-benar telah menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya mampir. Hidup di dunia hanya sebentar. Ada satu contoh. Kadang manusia merasa prihatin dan kasihan melihat orang yang tidak dapat melihat. Padahal tidak melihat dunia itu bukan masalah besar. Masalah besar ialah ketika hati yang ada di dalam dada seseorang sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Gila, kalau ketahuan warga gue bisa habis nih wayat gue. Nah, anda orangnya nih. Rasain lo. Bagus lo. Bagus lo. Awas lo nang lagi ya. Mampus lo. Ayo. Ya Allah, Bang Mahmud. Bang. Ya Allah. Selamatkan dia. Berikan dia kekuatan. Bang.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mut, ada apa sih? Lu teriak-teriak begitu kayak orang kesurupan. Ya Allah, sampai kaget. Masya Allah, Mak. Mamut ngimpi kayak Mamut lagi naik haji. Di tengah padang pasir sendiri, Mamut berjalan dan mendengar suara Allah menyuruh Mamut tobat, Mak. Mamut udah gak mau mabok-mabok lagi, Mak. Mamut tobat. Mut, syukur kalau emang bener lu mau tobat. Mak juga udah capek ngurus lu. Aduh, Mak juga malu sama tetangga. Untung aja lu tahu nggak, kemarin lu kagak mati dipukulin sama orang. Kalau sampai lu mati gimana, Nyak? Jadi anak tuh kudu nurut sama orang tua. Ya? Ya udah deh, kalau gitu, Mak. Mamut ambil wudhu dulu. Iya, lu sholat deh ya. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu tentang dosa-dosa anakku. Dan aku mohon rahmat-Mu, ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepadanya. Dan janganlah Engkau gelincirkan hatinya setelah Engkau memberi petunjuk kepadanya, ya Allah. Karuniakan juga rahmat-Mu, ya Allah, bahwa sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini ingin berterima kasih sama kamu atas pertolongannya beberapa hari yang lalu. Abang nggak perlu berkata seperti itu. Saya melakukan ini hanya semata-mata karena kewajiban kita sebagai umat manusia untuk saling tolong-menolong. Saya merasa menyesal atas perbuatan saya selama ini. Saya mengaku saya salah karena mencuri dalam keadaan mabuk. Agama manapun tidak melarang satu perbuatan kalau perbuatannya itu tidak merusak jiwa. Dan agama pun tidak menyuruh kalau suruhannya itu tidak bisa membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi jiwa. Lagi pula, kenapa sih abang harus mencuri? Saya terpaksa. Saya nggak punya uang untuk membelikan kamu sesuatu. Bang, tidak ada suatu kejahatan yang dapat dinilai sebagai kebaikan, meskipun abang melakukan kejahatan demi kebaikan. Ya udahlah bang, mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Amin. Nanti malam di masjid ada pengajian. Kalau bisa, abang datang ya. Insya Allah, saya akan datang. Saya permisi dulu, Nur. Mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Mut, lu mau kemana? Pakaian lu rapi kayak gini? mau ke musola, Mak. Ada pengajian. Alhamdulillah, Mak seneng kalau punya anak kayak gini, pakai bajunya rapi, rajin lagi sholatnya. Berangkat dulu ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika engkau merasa lelah dan tidak berdaya dari usaha yang seperti sia-sia, Allah tahu betapa keras engkau sudah berusaha. Ketika engkau sudah menangis sekian lama dan hatimu masih terasa pedih, Allah sudah menghitung air matamu. Masya Allah. Oleh karena itu, ingatlah, dimanapun kalian berada, Allah akan mengetahui dan selalu berada di sampingmu. Segala puji bagi Allah yang di tangannya seluruh kekuasaan. Bila Dia berkehendak, tiada seorang dari makhluk yang dapat menolaknya. Allahu Akbar. Paham? Mudah-mudahan kalian paham.
Banur. Ini ada titipan dari Bang Mahmud untuk Banur. Makasih ya. Ini, Mbak. Allahu Rabbi, izinkanlah bila suatu saat aku jatuh cinta, pilihkan untukku seorang yang hatinya penuh dengan kasih-Mu dan berilah aku kesempatan untuk lebih mendekati cinta-Mu. Jangan pernah Kau palingkan wajah-Mu dariku. Anugerahkanlah aku cinta-Mu, cinta yang tak pernah pupus oleh waktu, untuk sahabatku Nurhalizah. Maafin Mahmud, Mak. Mulai sekarang, Mahmud berjanji benar-benar mau tobat dan gak akan mengulanginya lagi. Mahmud juga minta maaf karena selama ini selalu menyusahkan Emak. Mut, Emak tuh udah lama maafin lo. Kalau lo ngomong begini, Mak kan jadi seneng ngedengernya. Lagian Mak tuh udah capek, tahu nggak ngurusin lo. Mak udah malu sama tetangga. Ya Allah, Mut, lu kan tahu ya orang yang baik itu disayang sama Allah. Tapi Mak pengennya lu cuma janji bohong, cuma di mulut aja. Sampein ke hati. Jadi tobat bener, tobatan nasuha gitu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mut, Mak lihat dulu ya siapa yang datang ya. Pak Ustadz, ada apa Pak? Maaf Bu, mengganggu. Mahmudnya ada? Mahmud ada Pak. Mari silakan masuk. Iya, terima kasih. Pak. Mut, ada Pak Haji, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum, Mut. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kedatangan Bapak kemari ingin menawarkan kesediaan Mahmud untuk membantu Bapak jadi mengurus masjid. Maksud Pak Ustadz? Maksud Bapak ini kan sudah tua untuk mengurus masjid. Jadi Bapak minta kesediaan Nak Mahmud untuk membantu Bapak. Ya, nanti juga Nak Mahmud bisa belajar masalah agama. Bagaimana? Alhamdulillah. Mahmud bersedia, Pak Ustadz. Sekalian ingin memperdalam agama. Alhamdulillah. Jadi Nak Mahmud bersedia. Baiklah, Bapak permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mut, Mak antar Pak Ustadz dulu ya. Ya Allah, ampunkanlah segala hina dan salahku. Terimalah selalu doaku. Janganlah Kau tinggalkan aku lelah sendiri di dalam waktu. Hanya kepadamu kuserahkan makna diriku. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu menyadari arti hidup, baik yang nyata maupun tersembunyi. Ya Allah, jadilah kehendak-Mu, itulah batasku. Hendaknya hentikanlah kejahatan yang kamu lakukan terhadap orang lain. Dan hendaklah kamu melupakan dan memaafkan kejahatan orang lain terhadap dirimu. Dan bertobatlah sebelum ajal menjemput. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maafkan saya, Pak Ustadz. Hidup saya berlumuran dosa. Saya telah melakukan kejahatan dan menganiaya orang-orang miskin.
hidup saya saat berdosa. Saya nggak layak lagi untuk hidup. Sudahlah, seorang manusia cukup rendah hati untuk mengakui kesilapannya. Cukup bijak untuk mengambil manfaat daripada kegagalannya dan berani untuk merubah kesilapannya. Tidak ada insan suci yang tidak mempunyai masa lampau. Tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Bangun. Bangunlah. Sialan, ada Mahmud. Mendingan gue lari daripada gue dipalak lagi sama dia. Ton. Ampun bang. Ton jangan lari, Ton. Ampun bang, saya nggak punya duit. Tadi udah dipakai buat bayar kuliahan bang. Saya bukannya pengen malak kamu, Ton. Justru saya pengen minta maaf atas kesalahan saya selama ini. Saya nggak akan malak-malak kamu lagi. Saya udah tobat. Serius bang, abang nggak bercanda kan? Tapi beneran, saya sekarang nggak punya duit bang. Demi Allah, Ton. Saya nggak akan ganggu kamu lagi. Saya nggak akan malak kamu. Maafin saya, Ton. Ada Mahmud. Coba yuk, ntar nggak palak lagi. Tunggu. Tolong, tunggu dulu. Siapa yang mau ngantar saya akan bayar duluan. Saya janji, saya nggak akan ganggu kalian. Saya bukan Mahmud yang dulu. Saya berjanji kapok. Saya nggak akan malak. Bener nih. Bener, Ron. Ayo gue anterin. Bener nih, Ron. Ini uangnya, Ron. Saya bayar duluan. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tidak selalu indah, tapi indah itu tetap hidup dalam kenangan. Benar? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini ada baiknya saudara Mahmud mau berbagi cerita kepada kita tentang pengalaman spiritualnya. Setuju? Setuju. Kepada saudara Mahmud, maju ke depan. Baiklah. Ketika saya meyakini bahwa semua ini milik Allah, saya merasa terpanggil untuk mengakhiri semua perbuatan saya yang keliru. Dulu, kehidupan di jalan membuat saya lalai untuk menjalankan semua perintah Allah. Ya, itulah manusia yang selalu lalai memperhitungkannya bahwa dirinya salah. Itulah pengalaman saudara Mahmud. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kesini bukan pengen ngutang lagi, Pak Mumun. Tapi saya kesini untuk bayar hutang. Berapa hutang saya, Pak? 250.000. Ini, Pak. Buat bayar utang saya dan sekalian buat modal Pak Mumun. Saya mohon maaf atas segala kehilafan saya, Pak Mumun. Saya merasa berdosa. Saya nggak akan ngutang-ngutang lagi sama Pak Mumun. Saya udah bertobat, Pak. Aduh, Mut. Lu benar udah sadar? Emang kudunya gitu, Mut. Kalau jadi orang kudu sadar, tawakal. Ya, Pemumun cuman bisa ngedoain lo. Semoga lo selamat dunia akhirat. Ditetepin iman Islam lo, disempurnain amal ibadah lo, dijunjungin harkat derajat martabat sama rezeki lo ya.
jangan lupa yang undang-undang. Kalau lu hajatan, jangan lupa nih Pak Mumun nih. Ya ilah, sampai lupa. Mut, lu mau minum apa? Terima kasih, Pok. Saya harus permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur! Nur! Nona Lija! Tunggu! Loh, Bang Mahmud dari mana? Saya di rumah saudara. Kebetulan ada hajatan. Nyunatin anaknya. Kita bareng naik sepeda yuk. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Dada bapak pun sakit. Istighfar ya, Pak. Istighfar. Allahu Akbar. Sabar, Pak. Sebut asma Allah, Pak. Pak. Nur. Nur. Kesini, Nur. Bapakmu kesakitan, Nur. Cepat, Nur. Pak, istighfar, Pak. Bapak kenapa, Bu? Nur, bapakmu jantungnya kumat, Nur. Panggilkan dokter, Nur. Cepat ya, Nak. Bu, saya coba akan hubungi Ustadz Mahmud. Mudah-mudahan dia bisa bantu ya, Bu. Iya, Nak. Cepat, Nak. Panggilan Ustadz Mahmud ya. Cepat. Allahu Akbar. Sadaqallahul azim. Mut, ada Nurhaliza. Dia kayaknya mau ketemu sama lu penting. Cepat lu temuin dia, ya. Nur, ada apa, Nur? Bang, tolong Bang. Bapak di rumah lagi sakit. Yaudah, ayo kita ke sana sekarang. Bu, permisi. Pak, sabar ya, Pak. Istighfar, Pak. Ya Allah, Ustaz. Nak Mahmud, cepat Nak Mahmud panggilkan dokter. Bapak sakit, Nak. Baik, Bu. Nur, bantu aku angkat Bapak. Gak usah, Nak Mahmud, gak usah. Biarkan Bapak di sini. Rasanya waktu Bapak sudah tidak lama lagi. Bapak jangan bicara seperti itu, Pak. Kalian harus tabah dan tawakal. Jangan, Pak. Bapak jangan ngomong seperti itu. Jangan tinggalin Lisa, Pak. Lisa takut, Pak. Ya Allah, ya Tuhanku. Berilah kekuatan kepada keluarga hamba. Cabutlah semua penyakit yang ada di tubuh suami hamba. Nak Mahmud, Ya, Pak. Bapak mau titip Nurhaliza. Tolong jaga dia baik-baik. Insya Allah, Pak. Saya akan menjaga dan melindungi Nurhaliza. Bapak. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha Bapak. illallah. Asyhadu anna Muhammad. Bapak. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, maafkanlah dosa dan segala kesalahannya. Terimalah amal dan ibadahnya, karena sesungguhnya Kau Allah yang memiliki segala kekuasaan. Amin.
Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, turunkanlah rahmat dan ampunan atas semua ahli kubur. Angkatlah derajat mereka dan hapuslah dosa-dosa mereka. Karena sesungguhnya Kaulah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Sabar, Mama. Selamat ya, Pak. Selamat ya, Pak Haji. Bu, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, Bu Haji. Selamat ya, Pak Haji. Ya, Haji Mabur. Terima kasih banyak. Selamat ya, Bu. Terima kasih banyak. Selamat ya, Bang. Mudah-mudahan aja dengan perginya Bang Mahmud ke Tanah Suci dapat menjadi jejak baru dalam semangat siar Islam ya, Bang. Makasih, Nur. Abang juga punya rencana untuk bangun pesantren. Ya, kalau ada rezeki tahun depan udah bisa mulai bangun. Alhamdulillah. Doain ya, biar sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Haji Mahmud bin Akbar, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Nurhaliza binti almarhum Haji Ridwan dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp999.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nurhaliza binti almarhum Haji Ridwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp999.000 dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Semoga kalian berdua hidup rukun dan damai, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keberkahan serta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.